Halo guys, Arif di sini. Yang di hadapan kalian ini adalah laptop dari Asus bertipe VivoBook S14 S433. Laptop yang minimalis dengan performa yang sadis. Karena VivoBook S series ini ada di kasta tertinggi di antara jajaran VivoBook Asus lainnya. Buat informasi, laptop ini udah resmi meluncur di Indonesia hari ini saat video ini diupload via acara peluncuran resmi secara online. Jadi buat kalian yang udah penasaran dengan ulasannya, mari kita mulai videonya. Laptop ini punya build quality yang sangat istimewa. Bodinya full metal dengan finishing yang keren. Looks-nya anak muda banget. Meskipun bodinya metal, namun bobotnya tetap ringan untuk bisa nyaman dibawa kemana-mana. Bagian belakang layarnya punya negative space yang luas dan memungkinkan kita untuk melakukan kustomisasi secara lebih leluasa. Bahkan Asus mempunyai stiker yang eksklusif untuk ditempelkan di bagian bodinya. Di unit yang gue review ini, warnanya Resolute Red. Panel belakangnya berwarna merah dengan warna silver di bagian keyboard dan hitam di bezel layarnya. Ukuran bezelnya yang tipis membuat layarnya terasa modern dan full view dan menghasilkan screen space sampai 85%. Di bagian bezel atas terdapat webcam yang resolusinya udah HD. Panel layarnya udah IPS level dan mendukung wide view teknologi yang mana memungkinkan layarnya tetap nyaman dilihat dari sudut yang sempit sekalipun. Luas layarnya 14 inci dengan resolusi Full HD dan sudah memiliki color space 100% sRGB yang mendukung untuk kalangan editor visual. Lapisan anti glare-nya juga sangat ngebantu untuk mengurangi efek pantulan cahaya. Hal ini sangat berguna untuk pemakaian di bawah sinar lampu. Keyboardnya juga udah tergolong nyaman karena dia punya key travel 1,4 mm dan punya LED backlit untuk mendukung produktivitas di kondisi minim cahaya. Kecerahannya bisa disesuaikan hingga 3 tingkatan. Keyboard ini punya hal unik yang menarik perhatian saya saat pertama kali menggunakannya karena tombol enternya memiliki strip warna yang paling berbeda dan juga mencolok. Kegunaannya sih mungkin untuk menandai tombol enter agar lebih mudah dinotis karena tombol enter sangat penting peranannya di era sosial media seperti untuk submit komen dan juga membalas chatting. Touchpad-nya juga udah nyaman banget karena luasnya pas, mendukung Smart Gesture 4 jari dan juga dilengkapi dengan Intelligent Palm Rejection untuk menghindari operasi yang tidak diinginkan saat tersentuh bagian telapak tangan secara tidak sengaja. Ada juga sensor pemindai sidik jari yang sangat berguna untuk memudahkan kita saat login ke laptop ini. Sensornya akurat dan juga cepat, jarang sekali gua gagal saat menggunakannya. Pada sisi kanan dan kirinya terdapat port interface yang totalnya sampai 8 buah. Di antaranya favorit gue adalah port USB-C dan juga micro SD card reader. Tapi sayangnya, engselnya nggak didesain secara ergolift yang bisa kita sesuaikan ketinggiannya untuk menambah kenyamanan saat mengetik. Namun setidaknya pembuangan panas tetap bisa maksimal karena bagian bawahnya punya clearance yang cukup lega berkat kaki-kakinya. Sekarang kita pindah ke bagian hardware-nya. Laptop ini diotaki dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 yang memiliki konfigurasi 4 core dan 8 thread. Prosesor ini berjalan dengan kecepatan 1,6 GHz dengan turbo boost sampai 4,2 GHz serta dilengkapi dengan RAM 8 GB DDR4. Ditambah lagi, storage yang terpasang berjenis SSD 512 GB yang memungkinkan kecepatan read and write yang sangat cepat. Efeknya kita tidak perlu membuang banyak waktu saat membuka aplikasi, saat booting, dan tentunya saat melakukan transfer data. Hal ini juga bisa menghindarkan stres saat nugas atau bekerja karena memori yang lamban kadang bikin aplikasi yang kita gunakan tiba-tiba menjadi stuck. Dalam pengujian benchmark, Asus VivoBook S433 ini mampu membubuhkan skor yang tinggi di platform Cinebench R20 dengan skor CPU 1568 dan 426 pada single CPU test. Dan menggunakan PC Mark 10 mendapatkan total skor 4064. Untuk mendukung kegiatan visual, laptop ini menggunakan kartu grafis Nvidia GeForce MX 250 2GB GDDR5. Spesifikasi seperti ini udah sangat mumpuni untuk kerja dengan aplikasi editing seperti Photoshop, Premiere Pro, atau sesekali main game seperti PUBG Mobile via emulator. Kartu grafis ini mampu menorehkan skor 11.354 dalam pengujian benchmark menggunakan 3D Mark Skydiver. Sebagai laptop yang ditujukan untuk kalangan muda, tentunya konektivitas juga menjadi faktor yang sangat penting. Soal teknologi, laptop ini sudah dibekali dengan konektivitas Wi-Fi 6 yang lebih cepat dan juga minim latency dari generasi sebelumnya.
Tipe baterai yang digunakan berjenis Tricell berkapasitas 50 Wh yang bisa digunakan untuk browsing dan sosial media sekitar 10 jam dan sekitar 8 jam untuk nonton video dengan resolusi HD. Di pengujian menggunakan PC Mark 10 mampu bertahan selama 12 jam pada mode Modern Office. Baterai ini juga didukung oleh fast charging 65 Watt yang bisa mengisi 60% kapasitas baterai dalam waktu 49 menit saja. Jadi bakalan sangat cocok untuk mobilitas tingkat tinggi. Jadi secara garis besar bisa gue simpulin laptop ini punya looks yang anak muda banget dan build quality-nya oke banget. Sektor performa bisa diandalkan untuk tugas-tugas berat seperti editing video dan juga mendukung untuk nugas di luar kampus. Karena selain ringan dan juga ringkas, laptop ini punya daya tahan baterai yang lama dan juga didukung dengan pengisian yang cepat. Jadi buat kalian yang lagi nyari laptop dengan kriteria seperti ini, gue rasa laptop ini bakalan sangat cocok buat kalian. Oke, segitu aja video kali ini. Please like dan share jika kalian suka, atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.